Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang populasi dan sampel. Di mana populasi dan sampel itu adalah terusan dari materi kita sebelumnya tentang konsep, variabel, ya, tentang analisis data, itu masih berkaitan. Pak, kaitannya apa? Karena kita jika ingin melakukan penelitian itu harus ada yang namanya populasi. Ya, populasi itu adalah keseluruhan subjek, ya. Atau kalau di penelitian administrasi publik itu adalah keseluruhan orang, masyarakat, ya, ataupun pegawai instansi yang akan nantinya kita teliti. Sampel kemarin sudah saya bahas bahwasanya sampel itu adalah bagian dari sebuah populasi. Ya, next. Populasi dalam penelitian kuantitatif. Nah, definisinya adalah keseluruhan subjek ya yang menjadi fokus penelitian, mencakup seluruh karakteristik yang diteliti. Ya, jadi populasi itu adalah keseluruhan subjek. Ya, misalkan dalam melakukan pelayanan publik, ya jumlah orang yang melakukan pelayanan di dinas kependudukan dan catatan sipil, katakanlah saya beri contoh dalam 1 tahun itu adalah 100.000. Ya. Maka keseluruhan subjek, keseluruhan masyarakat yang melakukan pelayanan di Dispenduk tersebut itu adalah 100.000. Artinya semuanya, ya, semua orang yang melakukan pelayanan di Dispenduk itu dinamakan dengan populasi. Pak, kalau misalkan saya ingin meneliti kinerja di sebuah instansi itu gimana, Pak? Apakah itu juga bisa disebut sebagai populasi? Ya, bisa disebut sebagai populasi. Misalkan teman-teman ingin melihat kinerja dari Pemda Surabaya. Sorry, misalkan teman-teman ingin melihat kinerja instansinya itu adalah katakan dinas sosial di Kota Surabaya. Maka populasi itu adalah seluruh pegawai yang ada di dinas sosial yang jadi Surabaya. Misalkan totalnya itu adalah 50. Maka populasinya ya 50 tersebut. Betul. Jadi keseluruhan. Oke. Kemudian jenis populasi itu ada dua. Yang pertama ada populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Pak, contohnya apa sih Pak populasi terbatas dan tidak terbatas tuh? Populasi terbatas itu biasanya kita tahu berapa sih banyaknya populasi sudah ditentukan. Nah, tadi yang saya contohkan itu adalah populasi terbatas. Misalkan kita sudah tahu jumlah dari masyarakat yang melakukan pelayanan di Dispenduk, oh, katakanlah tadi 100.000. Nah, itu sudah ada datanya. Artinya populasinya terbatas. Tadi juga saya kasih contoh bahwasannya pegawai di Dinas Sosial Kota Surabaya ada 50. Maka itu adalah populasi yang terbatas. Pak, kalau populasi tak terbatas itu seperti apa? Kalau populasi tak terbatas itu biasanya datang dari atau terjadi pada penelitian-penelitian di bisnis. Nah, contohnya mengukur kepuasan pelanggan, ya, kepuasan pelanggan terhadap produk apa ya katakanlah skincare. Itu kan banyak sekali itu yang menggunakan skincare. Kita nggak tahu berapa orang yang menggunakan skincare, populasinya berapa nggak tahu. Oke lah, kita punya data mengenai jumlah penjualan di tahun 2024. Tapi apakah itu valid? Ketika kita menggunakan data jumlah, kita gunakan sebagai populasi. Tidak bisa. Ya, karena biasanya satu orang itu bisa lebih beli lebih dari satu, dua, dan sebagainya. Maka itu kan datanya tentang jumlah penjualan. Kan siapa? Itu kan subjeknya yang melakukan pembelian. Ya. Jadi bisa saja satu orang beli dua, beli tiga, dan seterusnya. Ya, jadi nggak bisa data penjualan digunakan untuk sebagai populasi. Nah, itu karena tidak tahu berapa sih jumlah populasinya, siapa sih yang beli itu berapa gitu. Maka dari itu dinamakan dengan populasi tak terbatas. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik populasi memiliki
ciri tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pak, maksudnya ciri tertentu itu seperti apa sih? Bahkan cirinya adalah orang yang melakukan pelayanan di Dispenduk. Itu kan ciri-cirinya sudah tahu ya kita, oh siapa saja sih yang melakukan pelayanan di Dispenduk. Oh masyarakat A, B, C, D. Ada gitu. Kemudian kalau misalkan saya tadi kasih contoh di bisnis, itu ciri-cirinya gimana? Oh mereka yang membeli skincare Wardah atau mereka yang membeli skincare Wardah, moisturizer, ya pelembab atau sabun cuci muka. Ya, itu kan mewakili populasi tertentu, tergantung nanti jenis penelitiannya dari teman-teman. Ya, kalau di administrasi publik itu tadi saya kasih contoh bahwasanya masyarakat yang melakukan pelayanan di Dispenduk atau pegawainya, ya, itu kan sudah terciri-ciri. Nggak mungkin kan kita misalkan populasinya adalah ingin mengamati atau meneliti pegawai di dinas sosial, tapi malah yang kita lakukan penelitian, kita sebar kuesioner itu ke masyarakat. Kan nggak mungkin. Makanya dalam sebuah menentukan sebuah populasi itu harus kita tentukan dulu ciri-cirinya seperti apa. Apakah kita ingin menilai dari sisi pegawai atau kita menilai dari sisi masyarakat. Konsep sampel. Jadi adalah populasi, sekarang sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan atau representatif terhadap karakteristik populasi. Pak, maksudnya gimana sih gitu? Sampel itu adalah bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi. Pak, apakah dalam setiap penelitian itu harus ada yang namanya sampel? Belum tentu, ya, belum tentu. Karena sampel itu biasanya digunakan untuk penelitian dengan jumlah populasi banyak sekali. Bahkan saya kasih contoh, populasinya adalah 100.000 orang. Itu kan akan lebih sulit ketika teman-teman meneliti 100.000 orang. Hanya ada yang namanya sampel. Ya, sampel itu mewakili keseluruhan populasi yang dipilih. Pak, caranya gimana, Pak? Caranya nanti ada rumusnya ya, teman-teman ya dalam menentukan sampel. Besarnya sampel itu berapa? Ya, kayak gitu. Pentingnya sampel buat apa? Untuk memungkinkan penelitian yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Ya, jadi memudahkan teman-teman dalam mengumpulkan data dalam waktu dan biaya yang terbatas. Nanti kan teman-teman melakukan penelitian skripsi, nah itu waktunya juga nggak lama, sekitar tahun kalau misalkan teman-teman itu ambil skripsi di semester 7, tapi itu kan pasti nanti terdistract sama mata kuliah yang lain, ya, belum sama kegiatan teman-teman. Nah, itu ada yang harus namanya sampel ketika populasi teman-teman itu banyak sekali. Ya. Kalau misalkan populasinya 100, Pak, boleh pakai sampel nggak? Kalau saran saya, kalau masih 100, populasinya 100, populasinya 300, nah itu mas, silakan pakai populasi saja. Nggak usah pakai sampel. Ya. Gitu. Kalau udah 10.000, ya, udah 100.000, 1 juta, itu nanti teman-teman wajib pakai sampel. Ya. Oke, teknik sampling sendiri, teknik pengambilan sampel itu terdiri dari dua. Ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Nah, probability sampling itu ada tiga, teman-teman ya. Di sini saya jelaskan. Yang pertama ada simple random sampling. Nah, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ya, jadi simple random sampling ini menggunakan metode acak, undian, atau tabel angka acak. So, kalau misalkan kita bicara tentang penelitian di empiris, itu biasanya ya kita sebar kuesioner kepada siapapun yang melakukan pelayanan di dinas. Ya, jadi kita nggak pandang bulu, oh harus seperti apa, harus di umur sekian, dan lain sebagainya. Ya, ketika itu sampel random sampling, ya berarti orang yang melakukan penelitian di dinas tersebut. Kita sebarkan kuesioner, ya, siapapun.
Kemudian ada stratified random sampling. Nah, stratified random sampling itu populasi dibagi menjadi kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, sampel diambil secara proporsional dari setiap strata. Misalkan kita membagi setiap stratanya itu dari umur, ya, dari umur, kemudian dari sisi tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Ya, gitu. Kemudian yang cluster itu dibagi menjadi beberapa kelompok cluster. Ya. Beberapa cluster dipilih secara acak sebagai sampel. Misalkan cluster itu ada kelas, ya. Cluster itu berasal dari kata kelas. Kelas A, B, C. Kelas A, B, C, D ini adalah kelas pengantar statistik sosial. Kita ingin melihat apakah setelah dilakukan satu pengantar statistik sosial, mahasiswa itu akhirnya nanti mampu untuk melakukan analisis data, ya, katakanlah gitu. Tapi kita nggak memilih cara acak, kita nggak memilih cara stratified random sampling pada masing-masing kelas, kita cukup menentukan satu kelas saja. Misalkan, oh kelas A aja nih yang dilakukan penelitian, ya. Itu namanya cluster sampling. Kemudian yang kelas B, C, D-nya gimana Pak? Ya itu nggak dilakukan penelitian. Kita cuma meneliti di kelas A, gitu ya. Pak, dari ketiga ini, ya, yang sering digunakan yang mana biasanya? Yang sering digunakan itu yang simple random sampling. Ya, teman-teman. Kenapa Pak kok simple random sampling? Karena simple random sampling itu diyakini atau dipercayai, ya, itu dia lebih dapat mewakili populasi. Dia dapat mewakili populasi daripada keduanya. Oke. Kemudian non-probability sampling. Ini yang pertama ada purposive sampling. Yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Ini biasanya terjadi pada penelitian kualitatif. Ya. Kemudian confidence sampling. Sampel dipilih berdasarkan kemudahan. Misalkan, oh yang rumahnya dekat, atau oh yang terlihat nih di kantor tersebut, sudah itu dijadikan sebagai sampel, ya, atau sampling. Kemudian ada snowball sampling, di mana snowball sampling itu adalah sampel awal memberikan referensi untuk sampel berikutnya. Ya. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti ini. Kepala daerah, ya, teman-teman melakukan wawancara ke kepala daerah. Kemudian kepala daerah itu memberikan informasi kepada bawahannya, ya, untuk oh silakan untuk melakukan wawancara kepada biro A atau biro B, ya, seperti itu. Kemudian dari biro B nanti ke biro C, dari biro C ke biro D. Itu snowball sampling. Itu ibaratnya seperti snowball. Ya, snowball itu adalah bola salju, ya, yang menggelundung. Semakin menggelundung dia semakin semakin besar, semakin bawah dia akan semakin besar. Nah, yang non probability sampling ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu tadi pakainya yang probability sampling. Oke. Untuk menentukan sampel itu yang pertama ada yang rumus Slovin, ya, pakai rumus Slovin. Ini biasanya untuk yang teknik probability sampling, ya, itu pakainya rumus Slovin. Untuk yang karena populasinya dia sudah diketahui, ya, nih populasi terbatas. Jadi, teman-teman bisa pakai yang hmm, rumus Lovin, ya. Ini nanti akan kita bahas waktu pertemuan saja, ya. Kalau yang populasinya tidak terduga, teman-teman boleh pakai yang rumus Cochrane namanya, ya, rumus Cochrane. Bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau kita bahas di sini mungkin teman-teman nantinya bingung gitu ya. Jadi untuk rumus-rumus ini nanti akan kita bahas pada saat bertemu di kelas minggu depan. Itu ya, apa? Jangan dianggap
berat ya ini ya, karena ini rumusnya enak banget teman-teman. Yang akan kita bahas bersama di minggu depan, dan saya yakin teman-teman pasti bisa. Ya. Oke. Yang terakhir itu etika dalam pengambilan sampel. Untuk mengambil sebuah sampel, itu peneliti harus memiliki etika. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus menginformasikan kita tuh mau ngapain sih, konsennya kita tuh mau ngapain gitu. Jadi partisipan atau narasumber itu harus memahami tujuan penelitian dari teman-teman. Biasanya untuk informasi konsen ini itu ditulis pada awal sebuah kuesioner. Ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap eh, kepuasan masyarakat. Kemudian kerahasiaan, ya, jaga kerahasiaan identitas dan partisipan. Ya, ini saya merujuk ke penelitian kualitatif dan kuantitatif. Biasanya penelitian kualitatif itu dia nggak mau disebutkan namanya. Misalkan kasih Mister X, Mister Y, atau Mister A dan lain sebagainya. Boleh nggak sih Pak? Itu boleh saja. Karena itu adalah termasuk dalam etika dalam pengambilan sampel, ya, etika penulisan skripsi, ya, karya tulis ilmiah. Ya, kayak gitu. Kemudian representasi adil. Representasi adil itu dari bias dalam pemilihan sampel. Ya. Tadi itu kalau misalkan pakai yang kuantitatif itu ada yang pakai rumus-rumus itu tadi. Ya. Jadi nggak boleh teman-teman langsung, oh saya pakai sampel 100 aja deh gitu. Nggak bisa, harus pakai yang namanya rumus. Kalau ya apa namanya, kalau populasinya tidak terhingga ya tadi pakai rumus Cochrane. Ya. Kemudian yang terakhir adalah transparan. Jadi jelaskan metode pengambilan sampel dalam laporan penelitian teman-teman. Ya. Kemudian transparansi ini biasanya dilakukan ini nyambung sama informed consent. Jadi teman-teman harus menjelaskan tujuan penelitiannya apa, kemudian penelitian ini itu untuk apa tujuannya, untuk penelitian, untuk skripsi, untuk evaluasi dan lain sebagainya. Itu adalah transparan. Nge-linknya ke informed consent. Nah, jangan sampai teman-teman melakukan penelitian, respondennya itu nggak tahu tujuan penelitiannya itu apa sih gitu. Itu tadi saya sarankan bahwasanya untuk mengatasi hal tersebut teman-teman bisa pakai yang namanya pengantar di awal eh, di awal kuesioner. Ya, sebutkan, oh penelitian ini itu tujuannya untuk apa, kemudian lokusnya di mana, ya, dan oke, sampai sini mengenai materi kita hari ini, ya, tentang populasi dan sampel. Ya, oke, mohon maaf apabila ada kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.